Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Zainal Mutakin, kelas A12 dengan nomor NIM 228113566. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan materi konsep dari ideologi dan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sifat dinamis Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara ini dijabarkan oleh Soeharto ke dalam ideologi dengan menegaskan bahwa Pancasila adalah sebagai ideologi terbuka. Penegasan yang disampaikan sejak tahun 1985 ini amat penting untuk mencegah kemadaratan yang bisa ditimbulkan oleh pengembangan Pancasila ke taraf ideologi, yaitu ancaman dogmatisme yang malahan bertentangan dengan sifat Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara itu sendiri. Meminjam kategori Mannheim, Pancasila bisa dikatakan sebagai ideologi total yang beroperasi dalam ranah negara, namun bukan suatu sistem pemikiran yang tertutup seperti halnya fasisme, komunisme, dan fundamentalisme. Diharapkan Pancasila memiliki daya sintas yang senantiasa dapat merespon berbagai tantangan dan perkembangan. Soekarno menyebut Pancasila sebagai lestar atau bintang penuntun yang dinamis sehingga mengarahkan pergerakan bangsa ke depan. Pancasila dapat mengikuti perkembangan yang terjadi pada negara lain yang memiliki ideologi berbeda dengan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai. Satu, nilai dasar yang merupakan representasi nilai dan norma dalam masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Tidak berubah-ubah sepanjang nilai tersebut dipedomani, yaitu sila-sila yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kedua, nilai instrumental yang merupakan pendukung utama nilai dasar, mengikuti perkembangan zaman dalam dan luar negeri dapat berubah, berupa TAP MPR, undang-undang, PP, dan peraturan perundangan lainnya sebagai tatanan dalam pelaksanaan ideologi. Yang ketiga, nilai praktis yang harus ada dalam praktek penyelenggaraan negara sifatnya abstrak, berupa semangat dalam pelaksanaan negara dari pusat hingga tingkat terbawah dalam struktur sistem pemerintahan negara Indonesia. Semangat penyelenggara dalam membangun sila-sila dalam Pancasila secara konsekuen dan istiqomah, misalnya keteladanan anti korupsi. Faktor pendorong pemikiran keterbukaan ideologi Pancasila diantaranya: satu, kenyataan dalam proses pembangunan nasional berencana dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat. Yang kedua, kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya. Yang ketiga, pengalaman sejarah politik kita di masa lampau yang pernah dialami bangsa. Dan yang keempat, tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi sebagai asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional. Urgensi keterbukaan ideologi bukan saja merupakan suatu penegasan kembali dari pola pikir yang dinamis dari para pendiri negara kita dalam tahun 1945, tetapi juga merupakan suatu kebutuhan konseptual dalam dunia modern yang berubah dengan semakin cepatnya. Maka perlu didalami nilai dasar Pancasila yang abadi, nilai instrumental yang berkembang dinamis, dan praksis penyelenggara negara sebagai pengemban nilai-nilai yang dimaksud dengan respon positif akan berbagai implikasi yang akan timbul. Batas-batas keterbukaan ideologi Pancasila yang tidak boleh dilanggar, yaitu satu, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberalis
Yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrem yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Serta yang kelima, penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus. Keterbukaan ideologi Pancasila dimungkinkan oleh berbagai faktor, di antaranya karena Pancasila dikonstruksikan sebagai dasar filsafat negara. Maka pengembangan Pancasila sebagai ideologi harus tetap dalam kerangka diskursus filosofis yang rasionalis dan reflektif. Juga dimungkinkan karena ideologi Pancasila dirumuskan melalui proses overlapping konsensus dengan mencari sintetis dari keragaman aspirasi ideologis, keagamaan, adat, dan golongan yang relatif terwakili dalam korps pembentuk dasar negara dan konstitusi proklamasi. Selain itu dimungkinkan karena ideologi Pancasila yang beroperasi ruang publik kenegaraan dalam pergaulan antar sosial, bukan dalam ranah privat dan komunitas internal. Daya rekonsiliatif Pancasila itu dimungkinkan karena secara historis kelima sila Pancasila merupakan perpaduan dari keragaman keyakinan, paham, dan harapan yang berkembang di negara Nusantara. Sila pertama merupakan rumusan sintesis dari segala aliran agama dan kepercayaan. Sila kedua merupakan rumusan sintetis dari segala paham dan cita-cita sosial kemanusiaan yang bersifat transnasional. Sila ketiga merupakan rumusan sintetis dari kebinekaan, aspirasi, identitas kesukuan ke dalam kesatuan bangsa. Sila keempat merupakan rumusan sintetis dari segala paham mengenai kedaulatan. Dan sila kelima merupakan sintetis segala paham keadilan sosial ekonomi. Ketika berpidato di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 30 September 1960, Soekarno memperkenalkan kepada dunia dan menyebut Pancasila sebagai Higher of Tracking atau peningkatan dari Declaration of Independence, tidak mengandung gagasan keadilan sosial, dan manifesto komunis yang tidak mengandung gagasan ketuhanan. Menurutnya ideologi liberalisme dan komunisme belum bisa merekonsiliasikan segala keragaman tata nilai dan ideologi yang berkembang di dunia. Usaha menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai titik temu dalam pergaulan bangsa tercermin dalam Dasar-Sila Bandung yang menjadi manifesto dari Konferensi Asia Afrika. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.